Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan juga cuan yang makin luber-luber. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat IHSG-nya, yaitu hari ini IHSG menguat lagi ya 0,6%, ini bagus. Nah, ini kita lihat aja di esok hari atau di minggu ini, mudah-mudahan IHSG-nya bisa breakout dari 6.961 ya. Kalau misalkan dia bisa breakout, mudah-mudahan peluang ke 7 ribuan atau ke 7.081 semakin besar ya. Jadi masih ada potensi kita bisa menghasilkan profit dari IHSG. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah Tebik. Nah, Tebik masih ya, ini kita masih pantau terus. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah berhasil breakout 2160, ini boleh sangat diperhatikan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk, pastikan dulu Tebik bisa lewat dulu dari harga 2140-nya ya. Kalau misalkan dia lewat dari 2140, boleh ambil posisi ya. Targetnya di berapa? Untuk target pendek boleh di 2220, 2280 atau 2360 untuk Tebik. Selanjutnya adalah Friend. Friend masih nggak kemana-mana, ini kita masih pantau terus, tapi memang saat ini posisinya kembali bagus lagi. Kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia bisa lanjut naik lagi ya. Parameternya adalah dia harus breakout dulu 71-nya. Kalau 71 tembus, mudah-mudahan bisa ke harga-harga yang lain ya. Mudah-mudahan bisa ke 75 juga. Kita pantau aja sama-sama untuk Friend apakah mulai ada kenaikan volume atau tidak. Untuk saat ini memang belum ada kenaikan volume berarti ya. Jadi dipantau aja beberapa hari ke depan kalau misalkan dia mulai ramai, banyak yang masuk. Selanjutnya adalah Indosat. Indosat ini lanjut ya, menguat lagi 2%, sempat menembus 6.300-nya ya, sampai ke harga 6.375, tapi nggak bertahan di atas 6.300. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok lanjut ya. Next targetnya adalah di resisten 6.600. Lalu kalau tembus lagi masih ada target di 6.750. Mudah-mudahan ini bisa lanjut lagi. Selanjutnya adalah ASLC. Nah, ASLC ini sudah saya infokan ya di grup dari pagi ya, ketika dia sudah mulai bergerak naik. Dan hari ini naik lagi ya, ASLC menguat 10,8%. Ini bagus, close di harga 112. Nah, ini kalau lanjut, next target adalah 115 dulu. Kalau 115 tembus, next targetnya adalah di 125. Selanjutnya adalah truk. Truk kemarin udah kita bahas, hari ini dia gap down lalu menguat lagi ya, breakout dan akhirnya sudah kena target di 124. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, next targetnya adalah di 135 dan masih ada resisten di atas 135 adalah di 140. Selanjutnya adalah PBRX. PBRX kembali menguat lagi ya, dia mantul-mantul aja ya di area 62. Memang sempat ditembus lalu naik lagi sampai dengan closing. Ini masih oke, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Nah, untuk PBRX sendiri selama masih closing di atas harga 62 ini masih boleh hold ya. Nah, harapannya bisa ke targetnya paling dekat adalah di 74 ya, tapi kalau untuk target pendeknya sekitar di 68. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Krakatau Steel atau KRAS. Nah, KRAS hari ini kembali menguat lagi ya. Kemarin juga sudah menguat, hari ini kembali menguat lagi 1,2%, tapi sayangnya belum bisa closing di atas 316. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja dulu besok. Kalau misalkan besok dilanjut menguat lagi, paling nggak bisa close di atas harga 318 ya, akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan close di 318 pun masih oke, tapi harapannya sih bisa close di atas 318. Targetnya yaitu di 334 ya, dan 340 dulu untuk KRAS kalau misalkan kembali menguat lagi. Volume juga belum mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari hari sebelumnya, jadi sabar aja, pantau pelan-pelan, jangan buru-buru masuk.
Selanjutnya adalah Cars, volumenya masih belum ada kenaikan juga hari ini ya, dan juga Doji di harga 94. Apakah besok turun? Kita lihat aja. Tapi kalau misalkan ternyata besok naik, harapannya bisa breakout 97-nya ya. Kalau 97 bisa ditembus, paling enggak harapannya dia bisa close di harga 100 dulu ya untuk Cars ini. Selanjutnya adalah Amar. Amar masih lanjut ya 4,9%. Next target adalah di 314. Tapi buat teman-teman yang udah masuk, yang saya infokan dari mungkin dari tanggal 1 Februari ya, yang ketika masih di bawah, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya di bawah low hari ini. Sayang kalau misalkan berubah jadi rugi kalau misalkan dia turun lagi. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut ya, next targetnya adalah di 314 dan 340. Selanjutnya adalah BMRI. BMRI sudah berapa hari ini candlenya merah terus ya, gap up terus, lalu di bawah turun, gap up bawah turun. Apakah masih akan lanjut lagi ya? Dia masih bertahan ya di atas 10, di atas target yang kita tentukan tempo hari di 10.375. Nah, ini kalau misalkan mau lanjut nih di resisten 10.550 sekarang ya untuk BMRI, targetnya masih sama, masih di 10.900. Berikutnya adalah BBRI. BBRI jauh lebih bagus posisinya ya. Kita lihat aja kalau ternyata besok lanjut. Ini targetnya masih sama ya di 4.940, 4.980 ya. Kalau misalkan lanjut lagi bisa mudah-mudahan bisa ke 5.000-an ya. Dan untuk saat ini resisten terdekat ada di harga 4.900. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze makin bagus posisinya. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok ya. Kalau misalkan Breeze lanjut ya, teman-teman kalau yang belum ambil posisi hari ini atau yang sudah masuk di kemarin bagus, tapi yang belum sempat ambil posisi hari ini, lihat aja besok kalau misalkan dia bergerak di atas harga 1395 ya. Nah, kalau dia sudah bergerak di atas 1395, kalau mau ambil posisi silakan. Ya, harapannya paling enggak dia bisa closing di atas 1420 dulu, ini ya, bagus. Nah, tapi kalau misalnya ternyata langsung kuat dan bisa menembus 1445, itu jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah BBCA. BBCA hari ini closing sangat bagus ya. Dia menguat 0,8%, close di atas 8.900 ya targetnya. Close di harga 8.950. Next 9.000 target dan 9.300. Semoga tercapai ya untuk BBCA. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Trin. Nah, Trin masih kita bahas karena masih bergerak di bawah ya. Nah, mudah-mudahan ada peluang untuk besok. Kita pantau aja terus ya. Hari ini gap down, tutup lagi, belum bisa menembus harga 256 ya. Sabar-sabar aja, kalau sudah mulai rame nanti kalau sudah tembus 256 ya, mudah-mudahan ya. Paling nggak targetnya ke harga 288 untuk Trin. Selanjutnya adalah Okas. Okas ini boleh diperhatikan lagi untuk perdagangan besok kalau dia bergerak dan kuat di atas harga 149 ya. Hari ini sudah sempat ke 150 tapi nggak bisa bertahan sampai dengan closing. Ini sudah mungkin sekitar ada 4 kali ya dicoba untuk menembus 149-nya tapi belum berhasil. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia kuat dan bisa closing di atas 149, ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan enggak, misalkan dia turun dulu ya, lihat aja kalau teman-teman masih mau spek buy selama masih ada di atas harga 142. Untuk targetnya sendiri di 163 dulu ya untuk saat ini untuk Okas, dan masih ada resisten di harga top box ya di 170. Kita lanjut ke saham berikutnya. Ini kita update aja ya untuk NICL ya. NICL ini sudah mau mendekati ATH-nya dia ya. Ini apakah NICL akan menembusnya? Hari ini sudah sempat breakout top box tapi sayangnya nggak bisa closing di atasnya ya. Di atas harga 304. Nah, hari ini sampai ke harga 308. Nah, ini kalau misalkan NICL bisa tembus besok 304-nya ya, mudah-mudahan bisa ke 342 dan
membuat ATH baru ya untuk NICL. Yang sudah masuk dari jauh-jauh hari dari bawah, selamat, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya terus. Selanjutnya adalah SIDO. SIDO lanjut 4,8%. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya dari sekitar tanggal 6 Februarian ya. Untuk SIDO targetnya agak panjang, yaitu di 970. Jadi dipantau aja, yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Selanjutnya adalah KLBF. Untuk KLBF hari ini juga kembali menguat lagi 4,4%. Kalau misalkan lanjut juga besok nih ya, bisa menembus 2360-nya, berarti dia mau bikin new ATH lagi. Jadi yang sudah masuk, yang suka invest di saham ini, jangan lupa naikkan trailing stopnya juga ya. Next adalah Goto. Nah, Goto hari ini menguat terbatas 2,5% ya. Saya ingatkan selama masih di atas 114 masih boleh hold, tapi kalau misalkan turun lagi di bawah 114 yang masuk kemarin ya, boleh keluar dulu. Tapi untuk saat ini mudah-mudahan posisinya semakin menguat dan bagus ya untuk Gotonya. Harapannya adalah paling enggak dia bisa closing dulu di atas 124 ya untuk saat ini. Kalau misalkan besok kejadian dia closing di atas 124 atau minimal di 125, ini akan sangat menarik. Target berikutnya adalah dia harus tembusin resisten 128 untuk ke target harga 147 dulu. Selanjutnya adalah Meta. Meta hari ini candlenya bagus ya, full candle. Ini boleh diperhatikan pergerakannya Meta besok ya, kalau dia lanjut menembus 131-nya. Kalau dia berhasil menembus 31, targetnya adalah di harga 133 dulu untuk saat ini. Nah, kalau misalkan 133-nya ditembus, targetnya boleh juga di 135. Nah, masih ada resisten di atasnya yaitu di 137 kalau Meta masih mau melanjutkan ke target 144 dan 146. Selanjutnya adalah JSMR. JSMR sudah terpantau sideways lagi ya. Ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini kalau dia berhasil menguat lagi. Paling enggak targetnya close dulu di atas 3.450 untuk menembus resisten 3.480-nya. Next target adalah di 3.570 ya, tapi kalau dia berhasil menembus resisten 3.480. Selanjutnya adalah ASA. ASA hari ini closingnya bagus ya, di atas 880, sudah kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi, menguat lagi ya. Targetnya masih sama, masih di harga sekitar 960-an dulu ya. Tapi kalau misalkan dia tembus 965-nya atau top boxnya, ini juga boleh lebih bagus. Masih ada target di atasnya, masih di harga target di 990 kalau dia kembali menguat lagi. Next adalah Ruiz. Ruiz belum bergerak, hari ini cuma menguat 0,9%, tapi doji di harga 208 ya, persis di resisten. Nah, ini kalau kita lihat aja apakah dia masih mau melanjutkan ya. Kalau misalkan masih melanjutkan, targetnya masih sama ya di 224 dulu ya untuk Ruiz. Selanjutnya adalah ESA. ESA masih dengan closing harga yang sama ya, 3 kali candle merah. Apakah besok ESA jalan? Kita lihat aja besok ya. Kalau misalkan ESA mulai bergerak lagi, tapi tunggu dia tembus dulu harga 1010-nya. Nah, kalau teman-teman mau pantau saham ini, kalau misalkan ESA berhasil menembus 1010, silakan kalau mau ambil posisi, targetnya adalah di 1045 ya. Kalau bisa close di atasnya akan lebih sangat bagus. Masih ada top box atau resisten di 1075-nya. Kalau misalkan tembus, mudah-mudahan target ke harga 1110-nya bisa kena dan juga 1150-nya.
Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Suni. Suni hari ini closingnya sangat bagus ya di harga 312 menguat lagi 4%. Sudah sempat ke harga 318 tapi dia turun lagi ke 312, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi Suni ya di perdagangan besok. Targetnya masih di 320. Kalau tembus lagi masih ada resisten di 324. Kalau 324 tembus, target berikutnya adalah di 358. Mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya adalah NRG. NRG luar biasa hari ini ya, menguat 8,6%, berhasil menembus 268 target yang sudah kita tentukan. Nah, next targetnya adalah di 310. Nah, kalau misalkan 310 yang ditembus, masih ada resisten di 312 ya. Nah, kita lihat apakah 312 juga akan ditembus untuk NNRG. Kalau misalkan sampai 310 sudah nggak kuat, kalau mau TP dulu silahkan TP ya, saran saya. Tapi kalau misalkan ternyata besok nggak lanjut, kalau teman-teman masih mau hold selama dia masih ada di atas harga 284, masih boleh hold untuk beberapa waktu. Tapi kalau ternyata lanjut, mudah-mudahan sih bisa breakout 312 dan masih ada target lain lagi di sekitar harga 356. Jauh ya targetnya. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa juga masih belum kemana-mana. Mudah-mudahan besok bisa bergerak lagi ya, bisa menembus 324-nya. Kita doakan sama-sama. Targetnya masih sama ya, masih di 332 dulu ya. Tapi kalau bisa close di atasnya akan sangat bagus untuk ke target berikutnya di 346. Selanjutnya adalah Pada ini boleh diperhatikan ya untuk perdagangan besok. Kalau dia kembali menguat lagi, paling enggak kalau misalkan pada bisa close di atas harga 188 atau minimal di 109, di 189 ya. Kalau misalkan dia bisa close di harga 189, ini akan sangat bagus. Dipantau aja ya untuk pada kalau misalkan sampai berhasil close di atas 188 ya. Paling nggak target terdekatnya ada di harga top boxnya dulu ya untuk pada, yaitu di harga 234. Jadi dipantau aja, volumenya sudah mulai kenaikan selama 3 hari ini, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk pada. Next adalah MTMH. Nah, MTMH kemarin udah kita bahas, hari ini lanjut 2,5%. Kalau lanjut lagi besok masih ada top box di 1645. Kalau tembus targetnya masih sama di 1665. Tapi kalau ternyata ditembus lagi, yaitu targetnya di 1785. Selanjutnya adalah WIRG. Untuk WIRG hari ini koreksi ya 0,5%. Koreksinya bagus. Nah ini kalau misalkan dia belum bergerak lagi, kemungkinan dia akan bergerak terbatas. Paling enggak targetnya untuk jangka pendek yaitu di 192 ya. Nah kalau misalkan dia bisa close di atas 192 atau di atas 193, ini teman-teman boleh hold dulu. Harapannya bisa close, harapan bisa tembus top box atau resistance 197 untuk ke target 225. Next adalah Omet. Omet hari ini volumenya naik lagi ya, menguat 1,8%. Close di 218, persis di target yang kita tentukan. Next target 232 ya untuk Omet kalau dia lanjut di perdagangan besok. Selanjutnya adalah Mets tembus dari target yang sudah kita tentukan di 166 ya. Next target adalah 218. Itu buat teman-teman yang masih hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Jangan sampai nanti malah nyangkut di atas. Nah ini kalau misalkan ternyata lanjut, next target 218 ya untuk Mets. Selanjutnya adalah PV ini hari ini bagus, bisa close di atas 206, close di atas di harga 208. Ini untuk PV selama dia masih bergerak lagi di atas 206, ini boleh dipantau ya. Harapannya bisa ke target di 220 dulu. Kalau misalkan 220-nya tembus, naik target adalah di 228.
Selanjutnya adalah TCPI. TCPI juga kembali menguat lagi 0,5%, masih belum bergerak ya, masih sideways. Ini kalau misalkan ternyata bergerak lagi dan kuat naik ya untuk TCPI, harapannya bisa breakout 8.675 dan targetnya sebenarnya tipis di 8.700, tapi kalau misalkan ternyata targetnya ditembus 8.700-nya, next targetnya adalah di 9.625. Selanjutnya adalah SNLK. Ini saham favorit kita semua ya. SNLK masih bergerak terbatas hari ini, menguat 0,5%. Ya, dia masih bertahan di atas top box ya 870, ini masih bagus. Targetnya masih sama di 1015. Kalau misalkan masih kuat, mudah-mudahan bisa ke 1115. Oke, mungkin sampai di SNLK dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada video part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya langsung dapat notifikasinya. Sampai ketemu lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video, bye-bye.